Shalom, selamat malam. Saya Soal Payer NIM 2402058. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan bibit kelapa sawit atau LS Guinesis Jack yang diampu oleh Bu Ci Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang kelapa sawit atau LS Guinesis Jack merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Industri kelapa sawit tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Provinsi Riau tercatat sebagai penghasil kelapa sawit terbesar dengan luas mencapai 2,78 juta hektar yang menghasilkan produksi CPO sebanyak 8,74 juta ton pada tahun 2022. Tingginya permintaan industri dalam negeri maupun permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit menjadikan pengembangan perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan. Keberhasilan suatu usaha perkebunan kelapa sawit sangat ditentukan oleh kualitas bibit yang digunakan. Bibit merupakan faktor utama dalam menentukan kesuksesan investasi di perkebunan kelapa sawit, karena kesalahan dalam memilih bibit akan berdampak fatal yang akan disesali dalam jangka panjang selama 20 hingga 25 tahun. Tujuan praktikum: yang pertama, mengukur parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat. Kedua, menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun. Yang keempat, menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery atau main nursery. Alat dan bahan yang digunakan ialah mistar atau penggaris 30-50 cm, jangka sorong, imbangan digital, oven pengering, label tanaman atau buku pencatatan, alat hitung kalkulator, pisau kakter, meteran, alat ukur luas daun atau rumus estimasi, dan bibit kelapa sawit umur 1-12 bulan, tali rapia atau tali identifikasi, kertas buram atau amplop untuk sampel, alkohol 70% untuk sterilisasi alat. Dan parameter pengamatannya yaitu tinggi bibit, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, diameter batang, panjang akar utama, jumlah akar lateral, berat segar tajuk dan akar, berat kering tajuk dan akar, dan luas daun. Cara kerjanya ialah tentukan jumlah bibit sampai minimal 10 tanaman per blok. Beri label pada setiap bibit menggunakan kode unik. Siapkan alat ukur dan bersihkan dengan alkohol. Siapkan worksheet pengamatan. Cara pengukuran: yang pertama, mengukur tinggi bibit. Letakkan mistar dari permukaan media tanam, tegakkan mistar sejajar batang, catat tinggi hingga titik tumbuh, lakukan 3 kali pengulangan, ambil nilai rata-rata. Yang kedua, menghitung jumlah daun itu semua daun yang terbuka penuh. Yang ketiga, mengukur panjang dan lebar daun, pilih daun terpanjang dan sehat. Yang keempat, mengukur diameter batang, tempatkan jangka seorang 1-2 cm dari permukaan tanah. Kelima, pengamatan akar, itu opsional. Yang keenam, pengukuran biomasa dan berat segar, timbangkan akar dan tajuk setelah dipotong. Yang kedua, berat kering, masukkan sampel ke oven 70 derajat Celcius selama 48-72 jam, keluarkan, dinginkan dalam desikator, timbang hingga bobot konstan. Yang terakhir, menghitung luas daun, gunakan leaf area meter atau rumus estimasi panjang kali lebar kali 0,75.
Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel pada pengukuran minggu pertama dan tabel pada pengukuran minggu kedua. Pembahasan. Berdasarkan tabel 1, seluruh bibit kelapa sawit yang diamati berumur 7 bulan dan berasal dari kelompok yang sama. Kondisi tanaman secara umum tergolong baik, di mana 3 bibit A, B, dan C berada dalam kondisi sehat, sedangkan 2 bibit D dan E masih tergolong baik namun menunjukkan adanya serangan hama. Hal ini menunjukkan adanya variasi kondisi kesehatan awal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Pada tabel kedua, terlihat bahwa tinggi bibit berkisaran antara 86-95 cm dengan jumlah daun 11-13 helai. Panjang dan lebar daun menunjukkan variasi yang cukup jelas, di mana bibit C memiliki ukuran daun relatif lebih besar dibandingkan bibit lainnya. Diameter batang yang bervariasi dengan nilai tertinggi terdapat pada bibit D. Variasi ini menunjukkan perbedaan figur pertumbuhan meskipun umur bibit sama. Tabel 3, hasil pengukuran luas daun menunjukkan nilai yang berbeda antara bibit. Dengan luas daun tertinggi terdapat pada bibit C. Intensitas cahaya yang diterima tanaman juga bervariasi, yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan fotosintesis dan perkembangan daun. Bibit dengan luas daun lebih besar cenderung memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Pengamatan minggu selama pada minggu pertama umur 8 bulan, seluruh bibit mengalami peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun dibandingkan data awal. Bibit C menunjukkan pertumbuhan paling menonjol dengan tinggi tanaman dan jumlah daun tertinggi. Panjang dan lebar daun mengalami peningkatan, menandakan fase pertumbuhan vegetatif yang aktif. Pada minggu kedua, pertumbuhan tanaman makin jelas terlihat. Hampir semua bibit mengalami peningkatan tinggi jumlah daun serta ukuran daun. Bibit C kembali menunjukkan pertumbuhan paling besar, terutama pada tinggi tanaman dan panjang daun. Meskipun bibit D dan E sebelumnya tercatat terserang hama, pertumbuhannya tetap berlangsung meskipun relatif lebih rendah dibandingkan bibit sehat. Kesimpulannya ialah, berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit, dapat disimpulkan bahwa seluruh bibit menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik meskipun terdapat perbedaan kondisi awal tanaman. Bibit dengan kondisi sehat sejak awal umumnya menunjukkan pertumbuhan morfologi dan fisiologi yang lebih optimal dibandingkan bibit yang terserang hama. Pertumbuhan vegetatif terlihat dari peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, serta ukuran daun dari pengamatan awal hingga minggu kedua. Bibit C menunjukkan pertumbuhan paling baik yang ditandai dengan tinggi tanaman, luas daun, dan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan bibit lainnya secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan awal tanaman dan kemampuan daun dalam menangkap cahaya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit.